圣教。这是果然不一般。李司令，周会长， Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 397 sampai 398 atau episode 423 sampai 424 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Fu Wei-san, prajurit kecil ini lebih kuat dari sebelumnya. Ucap yang terlihat lebih kuat tingkat abadi, yang tiba-tiba mengacungkan pisau merah api panjang 3 meter saat ia berbicara. Aku akan menangani manusia tingkat abadi, kamu selesaikan ahli kimia itu. Semua anggota bunuh semua penguasa sektor. Rantai panjang 100 meter muncul di tangannya saat api membakar benda itu, dan rantai itu seperti naga api hitam yang menari di luar angkasa. Dimengerti, ucap yang abadi-abadi tertawa. Ucap tuan sektor kecil manik-manik, semua makhluk memegang senjata mereka dan bentrok dengan manusia. Pertempuran yang paling intens pun terjadi tanpa ragu, racun melawan Tuolu yang tampak lebih kuat, dan bersisik yang abadi. Seketika 72 tanaman merambat emas dengan cepat berlari ke Tuolu, ruang di sekitarnya terkoyak tapi Tuolu mempertahankan tawa maniaknya. Dia langsung melepaskan domain hukumnya, menyebabkan api yang tak terhitung jumlahnya memenuhi daerah itu. Mereka membakar tanaman merambat, dan bahkan meracuni dirinya sendiri. Pergi dan mati, ucap racun berteriak, sambil menahan api. Hahaha, makhluk kecil, kamu pikir kamu bisa menggunakan bentuk kehidupan tanaman untuk membunuhku di tingkat penguasa sektor. Tuolu tersenyum dengan mania. Sisik di wajahnya bergeser saat dia menyerang tanaman merambat di sekitarnya dengan ganas. Pisau berapi-api terus menyerang. Hampir seperti roda api besar, dan merobohkan sejumlah besar tanaman merambat di sekitarnya, bahkan merobohkan lingkaran emas, dan menebas salah satu tanaman merambat. Beberapa selaput emas yang terkoyak dengan cepat beregenerasi ke bentuk yang baru. Di bawah serangan roda api besar, banyak selaput emas mulai menghilang dan tanaman merambat sedang dipotong. Seketika anggur hijau gelap mengeluarkan pikiran yang menyakitkan. Ahmo, berikan itu semua. Bahkan jika kita mati, kita harus membunuhnya. Ekspresi racun adalah maniak. Bentuk tanaman hidup itu sangat setia, saat ia mengenali pemiliknya, ia akan mati bersamanya. Karena pemiliknya memberikan semuanya, tanaman ini tentu saja tidak akan ragu. Seketika, anggur membran emas menembus ruang dan membungkus Tuolu. Ada tanaman merambat yang terpotong-potong, namun mereka akan bergabung dengan pecahannya, kecepatan regenerasinya cukup cepat. Namun, setiap kali terputus, kerusakan pada generasinya itu sangatlah besar. Ahmo, racun melolong. Dia bisa merasakan, terhadap tingkat abadi berskala jelek ini, dia dirugikan. Aku masih belum cukup kuat. Meskipun aku telah berhasil membunuh seseorang yang belum mati sebelumnya, itu adalah yang menggunakan palu besar, dia tidak punya cara untuk memotong Ahmo. Dia akhirnya aus oleh Ahmo. Racun meneteskan air mata ketika dia menatap tajam ke arah musuh, mengaum di dalam, saudara 7, aku pasti akan membunuhnya, pasti. Pertempuran Poison sangat intens, namun anggota lama lainnya sama lelahnya. Setiap orang dari mereka memiliki 2-3 penguasa sektor menyerang mereka. Makhluk-makhluk ini haus darah dan pemberani. Mungkin sendirian mereka bukan tandingan bagi manusia, tetapi dengan 2-3 dari mereka bersama-sama, itu membuat para anggota kelelahan. Ilusi memiliki sedikit efek pada mereka, kata wanita iblis dengan cemas. Hammer memegang perisai dan palu besar, melindunginya di sampingnya. Orang-orang ini pemakan daging, tempat tinggal mereka dipenuhi dengan pembantaian. Mereka telah membunuh sejak muda dan tumbuh dalam suasana seperti itu. Mereka sudah lama terbiasa dengan sikap seperti itu ada di tulang mereka. Menghipnotis mereka itu sulit, kita hanya bisa membunuh. Aku sudah membunuh 1. Matt Wu juga berada di tempat berbahaya, ia diserang oleh 4 dari mereka sekaligus. Menyakiti mereka tidak ada gunanya, kata Rock mendesak. Merusak mereka tidak ada gunanya. Rock, jika kamu tidak menghancurkan inti kehidupan mereka, bahkan jika tubuh mereka meledak, mereka bisa berubah.
Saat kamu menusuk tubuh mereka, kamu harus menghancurkan inti kehidupan mereka. Ucap God berkata dengan cemas. Pertempuran mencapai tingkat gila. Madman, tolong. Madman, cepat, racun mempertaruhkan nyawanya, dia dalam bahaya paling besar. Kapten Taiwo sangat mendesak. Luo Feng menatap setelah membunuh dua penguasa sektor. Bila emas Nansen langsung menjadi cahaya emas yang indah dan merobek ruang kemudian menghilang. Cahaya emas muncul dan menembus petinggi sektor yang berskala menjadi dada, menghancurkan kristal energinya, seketika. Sejumlah besar item tumpah. Cahaya emas menyala lagi dan skala lain sedang menatap lebar dengan mulut terbuka lebar, mengungkapkan taring dingin, tatapannya redup. Luo Feng menggunakan kekuatannya, meskipun dia tidak melepaskan banyak, itu masih mirip dengan kekuatan normal yang abadi, senjata emas Nansen yang bisa melewati celah ruang terbunuh dengan kecepatan yang mengejutkan, 10 makhluk berskala penguasa sektor seketika terbunuh dalam waktu 3 detik. Banyak tubuh bersisik melayang di ruang angkasa, dunia internal mereka runtuh dan item yang tak terhitung jumlahnya memenuhi daerah tersebut. Madman benar-benar kuat, anggota penguasa sektor lain tidak bisa tidak kaget. Sebenarnya tidak semudah itu untuk mati-matian membantai begitu banyak penguasa sektor di medan perang. Seseorang harus melihat tipenya, jika pejuang abadi ingin membunuh 10 penguasa sektor, itu akan menjadi hal yang merepotkan. Namun Luo Feng menggunakan Nansen yang mahir dalam mengejar dan membunuh orang lain. Apa, si pemberani berskala pemberani terjebak dengan Taiwo? Fu Wishan terkejut melihat manusia lapis baja hitam yang jauh, persenjataan Nansen. Tingkat ke-9, Fu Wishan, ada satu di tim yang mirip dengan yang abadi. Yang lainnya, Tuolu yang abadi, juga terkejut, apa yang harus kita lakukan? Mundur, perintah Fu Wishan, pertarungan sudah berjalan, manusia sekarang memiliki 3 kekuatan abadi. Mereka hanya punya 2, dan sisi manusia, memiliki penguasa sektor lainnya. Meskipun mereka tidak dapat membunuh mereka, mereka dapat melemahkan dan mempengaruhi mereka. Kamu tidak bisa lari. Luo Feng baru saja membunuh 10 makhluk berskala sektor dalam satu nafas. Dia segera mengendalikan bilah emas untuk bergegas ke Tuolu berskala abadi yang melawan tanaman merambat hijau tua. Bilah emas menghilang, dan muncul 300 meter jauhnya, dan mereka segera muncul 2 meter di belakang Tuolu. Itu langsung menembus armornya, namun armor itu menghalanginya. Kekuatan kuat dalam pisau emas Nansen menyebabkan getaran besar di dalam tubuhnya. Kedua bilahnya terpengaruh dan tanaman merambat hijau gelap segera masuk, membungkus Tuolu yang abadi. Pertahanan abadi pasti kuat, mata Luo Feng berkilau di kejauhan. Sepertinya level 1 dari tingkat 9 tidak memiliki banyak efek. Tingkat ke-9 persenjataan Nansen, pertarungan melawan tingkat abadi. Sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 level. Kekuatannya juga dapat dibagi menjadi melewati tingkat 13, 14 dan 15 jembatan surgawi. Di mana level 1, ketika dilepaskan akan menghilang sesekali, mampu melakukan perjalanan melalui celah ruang dan muncul kembali. Jarak yang bisa ditempuh sangat pendek, hanya beberapa ratus meter. Jarak perjalanannya sangat pendek, maka kekuatan serangannya hanya rata-rata, paling tidak membahayakan orang yang abadi normal. Biasanya melepaskan level 1 sudah cukup untuk mempengaruhi tingkat abadi, menyebabkan dia tidak dapat mengejar kembali. Seseorang akan bisa bertahan hidup melawan kematian. Level 2 memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar, jarak yang bisa dilenyapkan akan semakin jauh. Kedua level memiliki kelemahan. Ketika ia melakukan perjalanan melalui celah ruang itu akan memiliki gelombang hukum. Seorang ahli hukum ruang angkasa yang abadi akan dapat merasakan gelombang ini dan dengan mudah menghindari dan mempertahankannya. Hanya level 3, kekuatannya meningkat dengan cepat, jarak perjalanannya akan mencapai lebih dari 1 juta kilometer. Dan baru pada saat itu perjalanannya akan mencapai tingkat teleportasi sejati, tanpa rasa gelombang ruang, membuatnya tidak terdeteksi. Tentu saja itu hanya senjata yang diteleportasi, dan itu, jelas jauh lebih mudah daripada teleportasi tubuh seseorang. Meski begitu, itu adalah kekuatan maksimum dari persenjataan Nansen. Namun jelas bahwa pemahaman ruang abadi skala ini sangat lemah. Dia sepertinya tidak bisa mendeteksi riak angkasa. Tatapan Luo Feng berkelebat dingin. Persenjataan Nansen tidak dapat membahayakan aku. Tuolu yang abadi melolong, mulai melawan terhadap tanaman merambat hijau tua dan melarikan diri. Seketika cahaya emas menyala, sekali lagi menusuk tubuh Tuolu.
Dengan pengalaman dari sebelumnya, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri, namun setelah itu dia merasakan kekuatan yang menakutkan melewati tubuhnya. Kemudian, itu menyebabkan tubuhnya yang tak berguncang bergetar dan membuatnya hampir hancur, tangannya benar-benar mati rasa. Tanaman merambat hijau tua sekali lagi melilitnya. 72 tanaman merambat yang sangat rusak menyusut dengan cepat, dan menjadi setebal lengan, melilit Tuolu dengan marah. Tuolu berjuang keras. Namun dalam hal kekuatan, dengan bentuk khusus dari 72 tanaman merambat dikombinasikan, itu jauh lebih kuat darinya. Pergi dan mati. Racun segera menjadi marah saat dia melolong. Kematian yang terakhir mati begitu saja, kamu ditetapkan untuk mati. Tulang Tuolu mengerut sampai pecah, setelah itu sejumlah besar energi abadi meledak dari dalam. Namun 72 tanaman anggur telah membentuk kandang hijau gelap yang ditutupi oleh cahaya emas, tanpa celah sedikit pun, itu benar-benar menjerat energi abadi di dalamnya. Jika dia telah mencapai tingkat tubuh abadi, dia bisa hancur dan menyelinap keluar. Namun dia belum mencapai tingkat itu, jika kerusakannya terlalu parah dan jejak rohnya dihancurkan, itu akan menjadi kematiannya. Seketika, rasa sakit dan amarah berdering dari dalam kurungan hijau gelap, dan menghilang setelah beberapa saat. Tuolu yang abadi telah jatuh. Kakak ketujuh. Racun mengangkat kepalanya dan melolong, tenggorokannya benar-benar serak ketika air mata mengalir di matanya. Dia berlutut di depan tanaman merambat hijau tua. Setelah memegang kebencian selama lebih dari 3000 tahun, ia telah belajar meningkatkan kekuatan ramuannya dengan gila, memimpikannya hari di mana ia bisa membalas dendam. Poison selalu berpikir, jika saudara lelakinya yang ketujuh tidak pergi untuk mengalihkan perhatian musuh pada saat itu, dia bisa saja melarikan diri. Namun, untuk menyelamatkan racun, ia pergi untuk memblokir Tuolu yang abadi, sehingga mengorbankan nyawanya. Aku sudah berhasil, kakak ketujuh, aku berhasil, aku akan membunuh orang aneh pemakan daging itu, teriak Poison dalam hati. Selama 3000 tahun, dia tertawa dan mengutuk di permukaan, tetapi kebencian itu selalu ada di dalam. Dendam ini diselesaikan. Ada satu lagi, Poison berbalik dengan ganas dan menatap Taiwo yang jauh yang bertarung melawan Fu Wei-san yang abadi dan bersisik. Pergi dan mati. Racun mengendalikan bentuk kehidupan tanaman dan segera 72 tanaman merambat dengan cepat menembak ke arahnya. Bukan hanya dia, Luo Feng sudah mengendalikan persenjataan Nansen-nya untuk menuju musuh terakhir, yang terkuat dari kelompok Kyushi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Para ilusionis Wei dan wanita iblis, bersama dengan pembaca roh Metwu dan Gat dan lain-lain, semua menggunakan serangan jiwa dan ilusi mereka, bersama dengan senjata roh dan sebagainya. Mereka tidak bermaksud untuk benar-benar merusaknya, tetapi selama mereka bisa memengaruhinya sedikit pun, itu akan memungkinkan Taiwo untuk mendapatkan keuntungan. Tuolu sudah mati. Fu Wei-san memperhatikan kematian rekannya dan melirik Luo Feng dan Poison yang bergegas. Dia kaget di dalam, kedua penguasa sektor itu sangat kuat. Saat mereka menggabungkan kekuatan dengan manusia yang tidak pernah mati ini, aku akan berada dalam masalah. Aku bahkan mungkin jatuh di sini. Aku tidak peduli tentang hal lain. Fu Wei-san yang abadi ingin melarikan diri tanpa terluka, namun dengan Taiwo menahannya sekarang, serta dengan serangan Luo Feng dan racun bergegas menghampirinya. Dia berteriak dengan keras, rantai hitam menyala di tubuhnya langsung menghilang dan dia menggunakan dua cakarnya untuk menghancurkan langsung pada tinju Taiwo. Kedua cakarnya segera bersinar merah menyala. Perlu diketahui bahwa, tubuh abadi terbentuk dari energi tak berujung yang tak terhitung jumlahnya, yang terkondensasi bersama. Saat seseorang menjadi abadi, tubuhnya dapat dengan mudah menjadi energi abadi yang tak ada habisnya, dan sebaliknya, tentu saja ia harus mempertahankan jejak semangat agar menjadi lengkap. Fu Wei-san langsung mengulurkan kedua tangannya, menempatkan sekitar 10% dari energi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun ke dalamnya. Itu mungkin tampak seperti 10% kecil, namun setiap bagian dari tubuh yang abadi akan dipenuhi dengan jejak roh mereka. Karenanya, saat meledak, itu akan melepaskan sebagian dari jejak semangat mereka juga. Dia belum memiliki tubuh yang abadi, itu adalah sesuatu yang memungkinkan generasi selama ada sel tunggal yang tersedia. Namun sayang sekali, dia tidak berada di level itu, karenanya, meledakkan 10% dari tubuhnya sudah menjadi batasnya. Ledakan kuat menghantam Taiwo, dan menjatuhkannya jauh. 10% dari tubuhnya sudah menjadi batasnya. Ledakan kuat menghantam Taiwo, dan menjatuhkannya jauh. 10% dari tubuhnya sudah menjadi batasnya. Ledakan kuat menghantam Taiwo, dan menjatuhkannya jauh. 10% dari tubuhnya sudah menjadi batasnya. Ledakan kuat menghantam Taiwo, dan menjatuhkannya jauh.
Ruang di sekitarnya meledak terbuka dengan jurang besar yang membuka. Potongan-potongan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan gila-gilaan, di sekitar dan berdesir ke segala arah, bahkan sejumlah besar barang-barang yang berskala, jauh dari jajaran petinggi jenazah prajurit jenazah dihancurkan dari riak-riak. Seketika, Fu Wei-san menggunakan baju besi abadi untuk menahan ledakan dan menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya pergi saat dia dengan cepat melarikan diri. Dia langsung terbang sejauh 100.000 km. Ketika dia melarikan diri, sejumlah besar item beterbangan tak tentu arah. Tidak ada yang akan menemukan bahwa di antara item yang tak terhitung jumlahnya, ada cincin ruang hitam yang tampaknya normal. Bajingan, dia pergi, ucap Poison sambil mengertakkan gigi. Dia benar-benar melarikan diri dengan sangat cepat. Luo Feng menatap lawan yang sudah 1 juta km jauhnya terbang dekat dengan kecepatan cahaya. Ketika seorang yang abadi benar-benar ingin melarikan diri, dan ada jarak. Kecuali jika seseorang memiliki teleportasi, jika tidak, bahkan seorang kaisar yang abadi tidak akan bisa mengejarnya. Ayo pergi, keributan itu terlalu besar. Jika waktu berlalu, pasti akan ada banyak pejuang ras lain yang bergegas. Perintah Taiwo, cepat dan kumpulkan rampasannya. Tim elit penguasa sektor dengan cepat mengumpulkan barang-barang, duduk di kapal C9 dan kemudian segera pergi. Di dalam ruang bintang hancur, kapal kelas C9 berjalan melayang di udara, menuju ke pangkalan mereka. Sedekat itu, hanya sedikit lagi dan kita akan membunuh orang aneh yang memakan daging yang abadi. Poison telah mendapatkan kembali bentuk normalnya, matanya dipenuhi dengan kegembiraan gila. Baiklah, itu sudah tidak buruk. Untuk memaksa pejuang itu mengorbankan 10% dari tubuhnya yang abadi, itu sudah merupakan biaya yang sangat besar, Taiwo tertawa. Bahkan setelah 100.000 hingga 1 juta tahun, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali jejak rohnya. Apa yang terjadi? Rock bertanya dengan rasa ingin tahu, ras mereka dapat hancur sendiri tanpa konsekuensi. Bagaimana dia bisa meledakkan 10% tubuhnya yang abadi, yang memiliki biaya tinggi? Ledakan mereka hanya meledak tubuh, kemudian, mengembalikannya ke energi abadi. Taiwo menjelaskan, dan energi abadi ini, menyimpan energi dan semangat mereka, itu adalah fondasi dari tingkat abadi. Dengan energi yang dikumpulkan bersama, itu dapat membentuk tubuh yang abadi. Namun begitu seseorang menghancurkan diri, itu meledakkan bahkan energi abadi tanpa sisa sama sekali, menjadi aliran partikel paling dasar. Ucap Taiwo sambil tertawa, karena itu kekuatannya sangat besar. Ini juga mengapa ledakannya tidak akan besar. Namun, penghancuran diri menciptakan ledakan besar. Taiwo berkata, energi abadi itu memiliki jejak semangatnya, jika dia hanya kehilangan sedikit, itu dapat dengan mudah diperbarui. Namun kehilangan 10% sekaligus, sama dengan kehilangan 10% jiwanya. Meskipun jejaknya masih utuh, kekuatan dan kemampuannya dan lain-lain, semua akan menderita kerugian besar, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya kembali. Tentu saja, jika dia telah mencapai tingkat tubuh yang abadi, bahkan setelah ledakan dan energi abadi mulai runtuh, jejak roh runtuh selama 1 bentuk tersisa. Dia akan dapat secara instan menyerap fragmen energi yang tak terhitung jumlahnya, dan mendapatkan kembali tubuhnya yang abadi sepenuhnya. Taiwo berkata, begitu seseorang mencapai level itu, dia akan sangat sulit untuk dibunuh. Tidak hanya 10%, bahkan jika ia kehilangan 99,99% dari tubuhnya, selama ada bentuk yang tersisa, ia dapat sepenuhnya pulih dan secara instan. Mendengar itu semua, Rock pun mengangguk. Ayo bersulang. Untuk saudara ketujuh, untuk banyak kawan yang hilang selama bertahun-tahun. Tepuk tangan. Taiwo, Poison dan yang lainnya semua mengangkat gelas mereka. Meskipun Luo Feng dan Rock adalah anggota baru, mereka bisa merasakan betapa emosionalnya mereka. Sejak aku memasuki wilayah perang, kematian selalu ada di samping aku. Aku sudah di sini selama lebih dari 30.000 tahun. Selama periode ini, dari penguasa sektor ke tingkat abadi, banyak mitra hidup dan mati, kakak laki-laki, saudara laki-laki, mereka semua mati. Taiwo memandang Poison di sampingnya. Poison menarik napas dalam-dalam juga. Saat itu Taiwo adalah nomor 2, ketika Poison pertama kali bergabung dengan tim, kemudian selanjutnya dia selalu bersama dengan saudara ketujuh. Dia menikmati ditemani racun yang seperti anak kecil. Kawan-kawan lama pergi, dan yang baru datang. Taiwo berseru,
Kita semua memiliki target kita sendiri. Kedua tim kita menyelesaikan targetnya dan pensiun. Aku mungkin akan pensiun dalam 20.000 tahun lagi juga. Semoga, saudara-saudari di sini akan hidup sampai mereka pensiun. Kelompok itu mengangkat gelas mereka. Hidup sampai pensiun. Kemudian mereka bersulang. Kelompok anggota lama sudah menyelesaikan kuota paling dasar mereka. Mereka semua gratis. Namun mereka tidak ingin kembali menjalani kehidupan normal, karena mereka memiliki tujuan sendiri. Oleh karena itu, mereka ingin memperoleh sejumlah besar poin kontribusi untuk ditukar dengan harta. Perlu diketahui bahwa 100.000 poin kontribusi dapat ditukar dengan satu elemen campuran, dan itu memungkinkan mereka untuk mendapatkan harta dari sistem tentara. Mengumpulkan 1 miliar poin adalah 10.000 elemen campuran, itu sudah menjadi kekayaan orang yang abadi selamanya. Di dalam wilayah kemanusiaan, jenderal-jenderal sektor ini, bahkan setelah mempertaruhkan semuanya untuk 1000 era, mereka mungkin bahkan tidak akan mendapatkan 10.000 elemen campuran kecuali mereka bertemu secara khusus dan berhasil membunuh tingkat abadi. Dan dalam perang wilayah luar, selama mereka bisa bertahan selama beberapa puluh ribu tahun, mengumpulkan 10.000 elemen campuran sangat mudah. Tentu saja, prasyarat itu bertahan selama puluhan ribu tahun. Racun, dendammu sudah beres, kamu bisa minum lebih sedikit mulai sekarang. Kata Taiwo lembut. Mendengar itu, Poison mengangguk. Poison berjalan ke Luo Feng dan menatapnya, matanya berkilat penuh rasa terima kasih. Madman, terima kasih. Hehehe, Luo Feng tersenyum sambil memandang Poison. Pada saat ini, di dalam ruang pembaca roh Mad Wu, berbaring dengan semua barang dari pertempuran, ada bayangan benda di dalamnya. Dari yang ada cincin ruang hitam yang sangat normal, di antara banyak item di sana ada senjata roh level 5. Kapal yang hidup dengan hati-hati terbang dalam bintang-bintang yang hancur. Bajingan, manusia tercela, bajingan. Ucap Fu Wei-san yang abadi, dan tak berdaya berteriak di ruang kontrol. Dia dengan gila menyapu anggurnya, dan barang-barang lainnya. Suara pecah dan kutukan dimuntahkan, bergema di seluruh ruangan. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Cakarnya sudah kembali normal. Matanya dipenuhi kegilaan, 10% dari jiwaku. Ini akan membuat pemahaman hukum ruang angkasaku melambat begitu banyak. Manusia tercela, aku pasti akan membunuhmu. Aku yakin kamu bahkan tidak melihat di antara benda-benda yang tak terhitung jumlahnya mengambang di ruang angkasa ada cincin ruang normal, dan di dalam cincin ruang itu ada senjata. Matanya berkilauan dengan keganasan, senjata itu adalah item penanda aku sudah sembunyikan semangat aku membekas di atasnya, tidak peduli seberapa jauh itu, aku bisa merasakannya. Dan melaluinya, aku secara alami dapat menentukan lokasi kamu kapan saja. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Tingkat abadi dapat menggunakan teleportasi negara dewanya kapan saja, selama ada penanda yang sebenarnya adalah kristal abadi, energi abadi diisi dengan jejak roh mereka. Ini bisa menjadi bentuk kehidupan tanaman atau bahkan penanda yang dibuat khusus, seperti yang diberikan pemimpin kota kekacauan utama kepada Luo Feng. Dengan beberapa roh abadi yang membekas di dalam item, tidak peduli seberapa jauh, apakah itu di dunia internal, negara dewa dan lain-lain, dia masih bisa merasakannya. Aku tidak bisa membuang waktu. Manusia tercela ini mungkin sudah menemukan rahasia itu. Meskipun peluang terjadinya itu rendah, aku tidak akan punya kesempatan, aku harus membalas dendam dan membunuh mereka. Fu Wei-san mengertakkan giginya, aku harus segera menghubungi sekutu dan mitra abadi lainnya, dan menyelesaikannya bersama. Siapa yang harus aku cari? Fu Wei-san duduk di kapal yang masih hidup, cakarnya mengetuk sandaran lengan saat menggaruk. Tiba-tiba, matanya bersinar, benar, sesama klan aku Lei Qia, dia seharusnya berada di sini di bintang-bintang yang hancur juga, aku akan mencarinya. Dia segera menggunakan kesadarannya untuk menghubungi klannya melalui komputer kuantumnya. Dia mengutuk, ras iblis adalah salah satu ras puncak alam semesta, namun dalam hal komunikasi, itu jauh lebih rendah daripada manusia dan robot. Terutama manusia, aku mendengar mereka dapat memasuki dunia virtual dari mana saja di alam semesta yang luas ini, dan dapat melakukan simulasi 100%, hampir seperti kenyataan. Aku sangat iri, aku benar-benar abadi. Namun aku belum pernah memiliki kesempatan seperti itu. Teknologi simulasi kesadaran telah dikembangkan sejak lama. Tingkat abadi ras lain ini biasanya memiliki peluang untuk memasuki alam semesta virtual, namun area mereka biasanya sangat terbatas. Seperti bagaimana bumi memiliki kuil dewa perang dunia maya,
yang hanya tersebar di bumi. Ras-ras lain ini memiliki dunia virtual mereka sendiri yang mungkin menutupi satu galaksi, bahkan tidak mendekati ukuran alam semesta virtual umat manusia. Dan sistem perintahnya bahkan lebih buruk. Alam semesta terlalu besar, ini adalah masalah yang sulit dipecahkan. Bahkan di dalam wilayah ras iblis, itu bisa paling tidak melakukan percakapan kesadaran dalam wilayah negara semesta, hampir seperti membuat panggilan di bumi, itu hanya dapat mengadakan percakapan dan tidak benar-benar melihat pihak lain. Dan itu harus berada di dalam area ras iblis. Jika itu di luar wilayah mereka, tidak ada cara untuk berkomunikasi. Tentu saja, karena medan perang wilayah luar adalah tempat khusus, perangkat komunikasi didirikan di seluruh, sehingga sekutu dan ras terkemuka dapat menggunakan ini untuk berkomunikasi, dan hanya melakukan percakapan. Alam semesta sangat luas, komunikasi adalah masalah besar. Bahkan di antara banyak ras puncak, hanya manusia dan robot yang bisa berkomunikasi di tempat manapun di alam semesta. Dunia virtual robot biasanya hanya mencakup satu ukuran negara jagat raya. Seluruh wilayah otomat memiliki ratusan, masing-masing dengan dunia virtual mereka sendiri. Saat mereka meninggalkan wilayah mereka, meskipun mereka bisa berkomunikasi di tempat lain, itu seperti membuat panggilan jarak jauh, sangat sederhana. Hanya manusia, mereka memiliki alam semesta virtual, yang merupakan keberadaan legendaris. Itu bisa mensimulasikan hukum alam semesta, bahkan hukum fusi. Ia menyebar kemana-mana, bahkan ke alam semesta lain, alam semesta utama berada dalam batas-batasnya. Menggunakan alam semesta virtual, kekuatan manusia bisa bergabung bersama, menaklukkan seluruh wilayah dan menjadi ras puncak sehingga tidak begitu aneh. Di antara bagian yang hancur yang tak terhitung jumlahnya di daerah itu, dan di dalam bentuk yang hancur. Yang abadi bersisik kemudian menyeruput anggurnya dan menikmatinya, sementara raja sektor bawahannya menyanyikan pujian dan pujian padanya. Dia adalah Leikia. Leikia, kamu adalah pemimpin terhebat wilayah gunung barat kita, hanya kamu yang bisa menjadi pemimpin terhebat. Para penguasa berskala sektor semua bersorak, dan orang yang abadi yang kuat itu menikmati sanjungan, tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan semua penguasa sektor segera terdiam. Pejuang Fu Wei-san benar-benar mencariku. Matanya berkilat dengan pandangan yang jahat, cakar jeleknya meraih gelas anggur dan dia menyesapnya, terima panggilan. Fu Wei-san, tidak seperti biasanya kamu menghubungiku. Ada apa? Ucap Leikia, kamu pasti tahu aku sangat sibuk sekarang menjelajahi bintang-bintang yang hancur. Aku mungkin menghadapi pertempuran kapan saja, aku tidak punya waktu untuk terganggu oleh kamu, langsung ke intinya. Kalau tidak, aku bisa berperang kapan saja dan memutuskan panggilan, maka kamu tidak bisa menyalahkan aku, kata Leikia. Tuolu sudah mati. Leikia yang awalnya ingin bersenang-senang dengan pasangannya, seketika terkejut, dan ekspresinya pun berubah. Ras Kyushi adalah ras yang haus darah, masing-masing dari mereka tumbuh di tengah-tengah pembantaian. Dengan persaingan yang ketat, hanya pemenang yang bisa berdiri di atas tumpukan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Namun setiap kali ada tekanan eksternal, seluruh ras akan sangat bersatu, semua bekerja bersama. Bagaimana dia mati? Kata Leikia serius. Keduanya mengobrol melalui perangkat komunikasi. Dia dibunuh oleh manusia, kata Fu Wei-san. Fu Wei-san, apakah kamu bodoh? Ini adalah perang wilayah luar, 4 ras puncak memiliki banyak ras yang tunduk, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya membunuh ke segala arah. Tuolu dibunuh oleh manusia adalah hal yang sangat normal. Lebih dari 1 triliun tahun, siapa yang tahu berapa banyak prajurit kita yang jatuh, kata Leikia. Aku ingin membunuh tim manusia itu, kata Fu Wei-san. Balas dendam. Leikia curiga, bisakah kamu menentukan lokasi mereka? Ya, ketika mereka mengumpulkan barang-barang dari pertempuran, aku membuang cincin antariksa. Lingkaran luar angkasa itu selalu menjadi jebakanku untuk setiap kali aku harus membalas dendam. Jejak roh pada cincin itu adalah milik salah satu penguasa sektor aku dan ada sejumlah besar item di dalamnya, di mana satu senjata tampaknya mengeluarkan energi penguasa sektor, tetapi pada inti dalamnya aku telah menyembunyikan tanda dan jejak semangat aku. Kecuali mereka memiliki level resmi atau level kaisar yang tidak ingin memindai item, dan menemukan sinyal terlemah di dalamnya, jika tidak, mereka tidak akan pernah tahu apa yang aku tinggalkan. Kamu benar-benar licik. Mereka membunuh adikku dan bawahanku, aku pasti harus membalas dendam.
Kamu harus tahu bahwa selama pertempuran, manusia mengaktifkan perangkat pemindaian mereka dan siaran jaringan alam semesta virtual untuk menentukan titik kontribusi mereka. Keduanya bersama-sama, akan menemukan cincin ruang ekstra di tengah-tengah orang lain yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di ruang angkasa. Itu adalah titik yang mencurigakan. Tenang, aku tentu saja tidak akan melakukan kesalahan bodoh seperti itu. Fu Weishan berkata dengan percaya diri, aku menggunakan serangan terkuatku melawan mereka yang abadi saat itu, merobek ruang dan menghancurkan sejumlah besar item. Di antaranya beberapa cincin ruang pecah dan menghasilkan sejumlah besar barang dari mereka untuk diambil. Aku mengambil kesempatan untuk membuang cincin ini. Bahkan jika perangkat pemindaian dan siarannya mendeteksi itu tidak akan mencurigakan sama sekali. Kamu benar-benar licik. Lei Qia mengakui, memang tidak ada celah dalam rencananya. Apa kekuatan manusia tersebut? Ucap Lei Qia bertanya, tim mereka memiliki satu penguasa abadi dan 9 sektor. Fu Weishan berkata, di mana 2 penguasa sektor sangat kuat, mirip dengan tingkat abadis. Satu adalah ahli kimia dan yang lainnya adalah pembaca roh dengan persenjataan Nansen, keduanya digabungkan dengan mudah membunuh Tuolu. 3 kekuatan abadi. Lei Qia terkejut, dengan cepat bertanya, semua kekuatan pertempuran abadi tingkat normal. Ya, apakah kamu pikir aku bisa bertahan hidup jika mereka lebih kuat? Kata Fu Weishan, tingkat abadi dibagi menjadi jenderal, tingkat resmi dan tingkat kaisar. Bahkan jenderal level terendah, memiliki perbedaan kekuatan, yang terlemah adalah mereka yang bisa melewati level 10 jembatan surgawi. Yang terkuat bisa melewati tingkat 14. Saat mereka melewati tingkat 15, itu akan menjadi tingkat kekuatan resmi. Dari tingkat 10 hingga 14, mereka semua level umum, tentu saja perbedaan di dalamnya masih besar. Para jenderal yang abadi juga disebut pakaian biasa. Di medan perang mereka secara alami dipecah menjadi normal rendah, menengah, dan puncak abadi. Itu masih baik-baik saja, namun bahkan tingkat normal yang abadi, ada 3 dari mereka. Kami berdua bersama-sama masih tidak memiliki harapan. Lei Qia menggelengkan kepalanya. Tenang, aku tidak akan mengirimmu ke kematianmu. Karena aku sudah mengatur ini, aku ingin bertindak hanya dengan jaminan penuh. Lei Qia, kamu hanya salah satu anggota yang aku undang. Aku mendengar bahwa kamu dekat dengan keagungan klan iblis Meng Weina. Fu Weishan berkata dengan gembira, selama dia bisa ikut dengan kami, bahkan jika kami tidak mengundang sekutu lain, hanya dia yang bisa menghancurkan tim manusia tersebut. Yang mulia Meng Weina. Lei Qia terkejut. Meskipun sistem komunikasi mereka lebih rendah, kekuatan mereka kuat. Dalam hal jumlah, mereka tidak kalah dari manusia. Dalam hal kecerdasan, iblis terlemah mirip dengan manusia normal. Dan bakat alami mereka jauh lebih kuat daripada manusia. Oleh karena itu, penguasa sektor dan lain-lain, mereka benar-benar bisa menekan manusia. Namun, eselon atas umat manusia sangat kuat, ditambah mereka memiliki alam semesta virtual untuk membantu. Dalam pertempuran alam semesta sejati, mereka tidak pernah ditekan oleh klan iblis. Kedua ras puncak telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Klan iblis berbeda dari manusia. Klan iblis menyukai garis keturunan. Sama seperti garis keturunan binatang buas ruang, mereka memiliki tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Penekanan mereka pada garis keturunan sangat kuat. Oleh karena itu, mereka memiliki sejumlah besar kekaisaran, di antaranya beberapa dari mereka memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya yang dapat memiliki kaisar atau raja, yang membedakan antara garis keturunan mereka. Selama seseorang memiliki kaisar dan raja, mereka akan disebut keagungan. Ras Kyushi dan lain-lain adalah ras yang tunduk, menuju klan iblis, mereka sangat hormat. Sama seperti bagaimana ras tanduk emas, dan banyak ras yang tunduk pada manusia yang dihormati. Yang mulia Meng Weinan, adalah salah satu anggota dari 10.000 ular tersembunyi. Kamu ingin mengundangnya? Lei Qia masih ragu-ragu. Keadaan normal keagungannya adalah bahwa dari tingkat abadi normal yang lebih tinggi. Namun begitu dia melepaskan bakatnya, kekuatan pertempurannya naik mendekati level resmi yang abadi. Fu Weishan berkata, dia bisa mengalahkan siapapun di bawah level resmi. Dengan dia di sana, kami akan memiliki jaminan penuh. Aku bisa membantumu bertanya, tetapi aku tidak bisa menjanjikan apapun, kata Lei Qia. Beri aku nomornya. Setelah kamu memberitahu dia bahwa aku mencarinya, aku kemudian akan mencoba menghubunginya.
Aku memiliki jaminan penuh untuk membantunya. Fu Wei-san berkata, jaminan penuh. Ucap Lei Qia terkejut. Kamu akan segera tahu, Fu Wei-san berkata dengan percaya diri. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akurk Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.